Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Misbahul Irawan. Saat ini saya sedang menjalani program magang di SC Industry sebagai mobile developer. Saya sedang bersekolah di SMK Negeri 8 Malang, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saat ini kelas 11. Saya juga lulusan SMK Coding Batch 2. Kali ini kita akan membahas mengenai Progressive Web Apps. Sebelumnya, mari kita lihat data dari statista.com berikut ini. Menurut data dari statista.com, terdapat lebih dari 75 warga Indonesia merupakan pengguna smartphone. Kemudian, data dari comscore.com, rata-rata pengguna smartphone menghabiskan 70% waktunya menggunakan aplikasi mobile daripada menjelajahi website atau internet. Ini menuntut para developer untuk mengembangkan aplikasi mobile agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna. Seperti yang kita tahu, untuk membuat sebuah aplikasi mobile membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan waktu yang tidak sebentar. Mari kita lihat proses pengembangan aplikasi mobile pada umumnya. Untuk rata-rata, jika kita ingin membuat sebuah aplikasi mobile, kita harus menentukan platform yang akan kita tuju, baik itu Android maupun iOS. Setelah kita menemukan platform yang ingin kita tuju, kita dihadapkan oleh bahasa pemrograman spesifik untuk platform tersebut. Contohnya Java atau Kotlin untuk Android, kemudian Swift atau Objective-C untuk iOS. Sebenarnya saat ini kita tidak perlu lagi untuk memikirkan masalah perbedaan platform tersebut, karena sudah banyak terdapat framework multiplatform yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi mobile yang dapat berjalan di Android maupun iOS hanya dalam satu kode base. Contohnya adalah React Native maupun Flutter. Dengan framework ini, kita tidak perlu lagi untuk membuat suatu aplikasi yang spesifik terhadap suatu platform. Ini dapat mempercepat proses pengembangan serta mempermudah proses pengembangan. Setelah kita membuat aplikasi mobile, kita harus memasarkan aplikasi tersebut agar dapat digunakan oleh pengguna. Jika kita membuat sebuah aplikasi Android, kita harus memasarkannya di Google Play Store, sedangkan untuk iOS kita harus memasarkannya di App Store. Untuk membuat sebuah aplikasi mobile membutuhkan tahapan-tahapan yang cukup rumit, tapi terdapat suatu teknologi baru yang dapat mempermudah mengembangkan aplikasi mobile ataupun desktop. Ini adalah Progressive Web Apps. Mungkin banyak dari kalian yang sudah mendengar mengenai Progressive Web Apps. Sebenarnya apa sih Progressive Web Apps atau PWA itu? Secara sederhana, Progressive Web Apps adalah suatu website yang dapat berjalan dan terasa seperti aplikasi natif, baik itu mobile maupun desktop. Kemudian, apa kelebihan-kelebihan dari Progressive Web Apps sendiri? Walaupun Progressive Web Apps adalah sebuah website, namun halaman kita dapat diinstal oleh pengguna ke layar Android mereka, ke layar mobile mereka. Jadi para pengguna, jika ingin menggunakan website kita, mereka tidak perlu membuka browser lalu mengetik alamat URL halaman kita. Mereka dapat membukanya sekali, kemudian menginstalnya di perangkat mereka. Kemudian, salah satu fitur dari Progressive Web Apps sendiri adalah aplikasi yang kita buat dapat kita buat agar dapat bekerja secara offline. Ini memanfaatkan teknologi seperti teknologi dari browser sendiri, yaitu Service Worker. Kemudian, kita juga dapat menambahkan fitur push notification, atau kita dapat memberikan notifikasi di aplikasi kita, meskipun aplikasi kita sedang tidak terbuka oleh pengguna. Sekarang kita bandingkan sedikit perbandingan aplikasi natif dan PWA. Untuk proses pembuatan sendiri, aplikasi natif dibuat menggunakan device specific SDK atau tool-tool yang sudah disiapkan tiap platform untuk membantu kita dalam membuat
sebuah aplikasi. Sedangkan PWA sendiri dapat dibuat menggunakan JavaScript, HTML, dan CSS. Ini mempermudah bagi kita yang sudah memiliki kemampuan untuk membuat sebuah website. Kemudian untuk publikasi. Sebuah aplikasi natif harus dipasarkan di marketplace atau app store masing-masing platform. Sedangkan PWA sendiri dapat diakses seperti layaknya website pada umumnya menggunakan URL. Kemudian perbedaan berikutnya adalah di mana aplikasi kita berjalan. Aplikasi natif sendiri pasti akan berjalan di atas perangkat kita. Mereka berjalan langsung di dalam perangkat kita. Sedangkan PWA berjalan di atas browser. Namun, walaupun aplikasi kita hanya berjalan di atas browser, kita dapat menggunakan fitur-fitur yang sebelumnya hanya dapat digunakan oleh aplikasi natif. Contohnya seperti push notification tadi. Sekarang kita sudah mengetahui sedikit mengenai PWA. Nah, siapa saja perusahaan-perusahaan besar yang sudah menggunakan atau menerapkan PWA dalam website mereka? Yang pertama adalah Twitter. Mungkin bagi yang sering membuka Twitter, pada saat kita membuka Twitter pertama kali akan muncul di Android ya, akan muncul tampilan @Twitter to home screen. Kemudian ada Pinterest, Instagram, dan satu lagi yang mungkin banyak yang belum tahu, Tokopedia. Sekarang kita sudah mengetahui tentang dasar-dasar apa itu PWA. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai PWA building block. Apa yang membentuk PWA? Teknologi-teknologi apa saja yang perlu kita terapkan agar website kita dapat disebut progressive web apps. Terdapat 3 komponen utama yang kita butuhkan untuk membangun sebuah progressive web apps. Yang pertama adalah service worker. Service worker ini secara sederhana adalah jembatan untuk aplikasi kita berkomunikasi dengan internet. Dengan service worker, kita dapat memanipulasi request maupun respon yang aplikasi kita minta ke server. Kemudian ada manifest.json. Manifest.json ini berisi tentang metadata yang akan kita gunakan untuk mengatur bagaimana aplikasi kita tampil di perangkat pengguna. Misalnya kita dapat mengatur ikon serta warna tema. Kemudian protokol HTTPS. Kenapa kita membutuhkan protokol HTTPS? Ini karena service worker tadi. Seperti yang saya sebutkan, service worker sendiri itu menyembatani aplikasi kita dengan internet. Protokol HTTPS ini digunakan untuk mencegah adanya man in the middle attack agar koneksi yang terjadi tetap aman. Sekarang kita bahas mengenai service worker lifecycle atau daur hidup service worker. Saat kita membuka sebuah halaman aplikasi, pada saat pertama kali kita membuka halaman sebuah website kita itu belum terinstall oleh service worker. Browser akan mencari file jika kita mendaftarkan service worker. Jadi jika kita tidak mendaftarkan service worker, browser tidak akan menjalankan script service worker. Yang pertama, daur hidup pertama service worker adalah installing. Ini di mana kita halaman kita telah mendaftarkan service worker ke browser. Setelah itu, browser akan mengecek script registrasi kita. Jika registrasi berhasil, akan terdapat 2 kemungkinan daur hidup yang akan dijalankan. Yang pertama error, kemudian activated. Browser akan mengembalikan status error jika browser tidak mendukung service worker. Contohnya adalah Internet Explorer. Kemudian, jika setelah proses pendaftaran selesai, akan melakukan state activated. Kemudian, pada saat selesai didaftarkan, service worker kita ada dalam keadaan idle atau menunggu untuk penerimaan event. Karena service worker sendiri adalah sebuah event driven worker. Jadi, worker ini selalu mendengarkan kepada event-event yang terjadi. Kemudian, jika tidak terdapat event dalam beberapa waktu tertentu, maka status service worker kita akan menjadi terminated atau dihentikan sementara untuk menghemat memori.
Kemudian, jika terdapat muncul sebuah event, maka service worker akan menangani event tersebut. Kemudian, bagaimana cara registrasi service worker? Yang pertama, kita akan melakukan cek jika terdapat service worker di objek navigator. Ini untuk memastikan bahwa browser tersebut memiliki atau support dengan service worker. Setelah itu, kita melakukan registrasi dengan memanggil fungsi register di objek service worker dengan parameter script service worker kita. Setelah itu, service worker akan mengembalikan scope. Scope ini adalah jangkauan atau area yang dapat di-handle oleh service worker. Pendaftaran service worker sendiri menghasilkan sebuah promise yang akan terresolve jika pendaftaran berhasil dan akan tercek jika pendaftaran gagal. Kemudian kita akan coba untuk mengecek saat kita menambahkan console log di script service worker kita. Saat service worker kita berhasil terregistrasi, maka akan dipanggil script yang ada dalam service worker tersebut. Kemudian, karena service worker ini adalah event driven worker, maka service worker akan mendengarkan event-event yang terjadi. Contohnya adalah fetch event. Fetch event ini akan dipanggil saat browser atau saat halaman kita melakukan request ke internet. Contohnya adalah load CSS, load gambar, dan lain-lain. Tidak hanya method fetch. Jadi, fetch listener service worker ini mendengarkan semua request yang terjadi di aplikasi kita. Kemudian, kita akan mencoba menerapkan offline handling. Terdapat satu event listener yang ada di service worker yang akan dipanggil saat kita melakukan proses instalasi atau registrasi script service worker kita. Pada saat ini merupakan kesempatan kita untuk mendownload semua file-file yang akan kita butuhkan saat pengguna offline. Contohnya adalah halaman yang menunjukkan offline. Kita akan menyimpannya di dalam cache API. Terdapat API di browser yang memungkinkan kita untuk menyimpan suatu halaman dalam bentuk cache. Kita menggunakan event wait until. Ini agar proses instalasi akan menunggu untuk kita mendapatkan file yang kita butuhkan. Setelah kita selesai mendapatkan file tersebut, maka proses instalasi akan selesai. Namun, jika kita gagal mendapatkan file tersebut, misalnya tidak terdapat file yang kita tuju, maka case akan mengembalikan state reject. Ini membuat proses instalasi dari service worker itu gagal. Setelah kita menyimpan semua file yang dibutuhkan, kita akan mendengarkan event fetch. Kenapa mendengarkan event fetch? Karena pada saat inilah browser sedang mencari atau memberikan request data ke server. Kemudian di sini kita dapat melakukan checking atau validasi. Jika respon yang diberikan oleh server terdapat data, maka kita berikan respon tersebut ke aplikasi kita. Namun, jika respon yang diberikan adalah offline, kita akan memberikan halaman dari case yang telah kita simpan tadi. Contohnya, saat tadi kita menyimpan halaman offline, kita menampilkan halaman offline ke pengguna. Kemudian, sekarang kita akan bahas manifest.json. Pada file ini, kita dapat melakukan konfigurasi bagaimana aplikasi kita tampil di mobile ataupun di desktop. Di sini kita bisa mengatur name, short name. Perbedaan name dan short name sendiri adalah short name akan tampil di icon aplikasi kita. Saat kita menginstalnya di perangkat kita, maka short name ini yang akan tampil sebagai nama aplikasi di halaman home perangkat kita. Kemudian theme color. Theme color ini akan di Android akan mengubah warna status bar. Kemudian ada background color. Background color ini akan memberikan warna untuk splash screen. Splash screen default. Kita juga dapat membuat splash screen custom. Kemudian di sini ada display. Terdapat beberapa display contohnya standalone. Kita memberikan display standalone untuk
menandakan bahwa ini merupakan sebuah aplikasi standalone. Jadi, aplikasi kita akan tampil tanpa search bar. Kemudian, ada scope, start URL, dan icons. Di icons, kita dapat mengatur ikon aplikasi kita. Kemudian, apakah kita harus menulis semuanya secara manual? Tidak. Sekarang saat ini, terdapat library yang mendukung untuk kita membuat sebuah progressive web apps tanpa melakukan konfigurasi mulai dari awal. Contohnya React Native, Vue, maupun Angular. Di Vue sendiri sudah disediakan template untuk membuat sebuah progressive web apps. Oke, setelah kita mempelajari mengenai dasar-dasar dari progressive web apps, kali ini kita akan praktek membuat sebuah progressive web apps. Kita akan membuat sebuah to-do apps yang mana nantinya aplikasi kita dapat berjalan walaupun sedang tidak terhubung ke koneksi internet. Nanti kita akan membuat sebuah aplikasi seperti ini. Nah, kita akan membuat sebuah to-do apps di mana nanti aplikasi kita dapat kita install di desktop seperti ini, maupun kita install di Android sebagai aplikasi di mobile. Sebelumnya kita akan membuat aplikasi kita menggunakan Vue dan Firebase Firestore. Kita akan menggunakan tools yang bernama Vue CLI untuk mengenerate project Vue. Untuk menggunakan Vue CLI kita memerlukan Node.js. Kita membutuhkan ini untuk menginstal Vue CLI. Kemudian kita membutuhkan Firebase, akun Firebase. Kita akan menggunakan Firebase Firestore untuk menyimpan data-data task kita. Setelah kalian mendownload Node.js, kalian dapat menggunakan perintah npm. npm adalah sebuah package manager untuk Node.js. Kita akan menginstal Vue CLI menggunakan npm. Kita akan mengetikkan npm i-g add vue/cli. Kemudian kalian tekan enter. Nah, karena saya sudah menginstalnya, saya dapat melewati proses tersebut. Setelah kalian selesai menginstal Vue CLI, kita akan mengenerate sebuah project Vue. Caranya adalah Vue create, kemudian nama project kita akan membuat aplikasi yang bernama to-do. Misalnya to-do app. Karena di sini saya sudah membuat, sekarang saya contohkan dulu ya. Setelah kalian memasukkan perintah tadi, kita pilih manually select features. Kemudian di sini adalah progressive web app support. Kita pilih menggunakan tombol spasi. Kemudian tekan enter. Kita pilih next. Oke. Nah, karena saya sudah membuatnya, saya dapat melewatkan step tersebut. Kemudian setelah project kita jadi, kita tinggal masuk ke foldernya, misalnya to-do app, cd to-do app. Kemudian kita dapat menjalankan local development server menggunakan npm run serve. Setelah itu kita dapat membuka aplikasi kita di localhost 8080. Nah, ini adalah tampilan aplikasi kita saat pertama kali di generate. Sekarang kalian dapat membukanya menggunakan text editor kalian. Di sini saya sudah membukanya. Sekarang saya coba edit ini ya. Misalnya to app gitu ya. Nah, di sini akan tampil to app. Oke, kembali ke project kita. Kali ini kita akan menghapus dua elemen ini sehingga project kita akan tampil kosong seperti ini. Kemudian kita membutuhkan form. Kita menggunakan event. Di Vue kita menggunakan event on. Kita menggunakan add seperti ini, on submit. Kemudian kita tambahkan prevent. Ini untuk mencegah saat kita tekan tombol submit. Ini untuk mencegah page kita terreload. Kemudian ada function, di sini ada method yang kita masukkan seperti misalnya add task. Nah, di form ini kita membutuhkan sebuah input text, kemudian sebuah input submit. Di sini misalnya add.
Di sini masalahnya ini kita tidak menggunakannya. Oke. Kemudian kita refresh aplikasi kita, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita di sini membutuhkan sebuah list. Kita akan sebenarnya kita tambahkan sebuah judul sini, misalnya H1 to do. Kita akan membuat list menggunakan ul. Kita ul dan li. Di sini kita akan membuat sebuah komponen baru. Kita masuk ke folder komponen, kita hapus di luar. Kita tambahkan komponen kita sendiri, yaitu task item kemudian kita tulis sini view. Kita menggunakan ekstensi fitur, jadi kita dapat membuat komponen dengan cepat. Kemudian di sini kita membuat task item, membuat div dengan id task item. Kita membutuhkan jika kita lihat di sini, kita butuh checkbox, kemudian nama dan tombol silang. Di sini kita dapat menggunakan checkbox input, checkbox, kemudian kita tidak perlu ini dulu sementara. Kita menggunakan misalnya p di sini, misalnya di sini task, kemudian tombol di sini misalnya button misalnya delete, seperti itu ya. Kita save, kemudian kita masuk ke app.view, kita import yang tadi di sini. Import task item from components task item. Kemudian di sini kita masukkan components task item. Nah, di sini kita dapat menggunakannya. Task item seperti ini. Oke, aplikasi kita akan tampak seperti ini. Kita akan memberikan style pada task item kita. Kita masuk ke task item. Di sini kita berikan style pada div task item. Kita menggunakan display flex, justify content space between, dan line items center. Kemudian kita tambahkan di app.view, di mail kita beri id task list, kemudian task list. Di sini kita beri max width misalnya 500 pixel, kemudian margin 3 rem auto misalnya seperti ini. Nah, aplikasi kita akan tampak seperti ini. Ini di sini ada titiknya, kita akan list style. Kemudian kita akan menyambungkan aplikasi kita ke Firebase. Sebelumnya kita akan membuat sebuah project Firebase dulu. Kita masuk ke Go Console. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah project Firebase. Kita tunggu. Add project. Di sini kita beri nama to do. Misalnya seperti ini. Kita create. Kemudian ini nggak usah, create project. Nah, selagi ini loading, kita membutuhkan beberapa dependensi atau package untuk project kita. Yang pertama kita butuhkan, kita akan menginstall menggunakan npm i. Kita membutuhkan Firebase app, kemudian Firebase Firestore, dan kita akan menggunakan sebuah library untuk mempermudah kita menggunakan Firebase di view ini. Kita akan menggunakan library yang bernama view Firestore, Firebase app, Firebase Firestore, Firestore. Oke, setelah selesai menginstal ini, kemudian kita akan menambahkan satu file lagi di sini, firebase.js.
Kemudian di sini kita import Firebase dari Firebase app. Kemudian kita akan menambahkan import Firebase Firestore. Kemudian di sini kita akan membuat Firebase app Firebase app. Nah, di sini kita membutuhkan data dari sini. Sekarang kita masuk ke project kita. Kita pilih web. Di sini kita tulis to do. Hit enter. Kemudian kita copy config-nya. Kita masukkan di sini. Kemudian kita akan mengekspornya. Export cons misalnya Firestore file. Kita juga membutuhkan server timestamp saat kita menambahkan task. Timestamp firebase.firestore.build value.server timestamp. Oke. Kemudian kita masuk ke main.js. Di sini kita apply plugin yang kita install tadi, yaitu Vue Firestore. Kita import Vue Firestore from Vue Firestore. Kemudian di sini kita gunakan Vue.use Vue Firestore. Oke. Saat kita coba kembali ke aplikasi kita tadi. Oke, masih berjalan. Kita buka di sini. Sekarang kita coba tambahkan Firestore di app kita. Kita ke app.vue. Di sini kita akan mengimport Firestore dan server timestamp yang telah kita buat tadi. Import from Firebase. Okay. Kita butuh Firestore dan server timestamp. Di sini kita akan menambahkan satu atribut lagi, yaitu Firestore. Di sini kita membuat referensi ke koleksi. Sebelumnya kita akan membuat kita akan menerapkan Firestore di project Firebase kita. Di sini kita pilih ini database, kemudian kita tunggu dulu. Oke, setelah itu kita create database, kita pilih start in test mode, kita pilih next, kemudian kita pilih ini Asia South, kita pilih done. Ini akan mengaktifkan Firestore di project Firebase kita. Kemudian kita akan menambahkan referensi collection kita. Kita pakai firestore.collection. Kemudian nama collection kita akan menamainya task. Di sini kita akan return sebuah objek, di mana objek ini nantinya dapat kita gunakan untuk menampilkan data kita di template. Kita akan return task dan sorted task. Sorted task ini adalah task yang diurutkan berdasarkan field created. Field created ini nantinya saat kita menambahkan task akan diisi oleh timestamp. Kita order berdasarkan created secara descending. Kemudian sekarang kita akan coba tambahkan ini, kita akan handling method atas. Jadi saat form ini disubmit, kita coba untuk mengambilkan data dari input ini. Kita akan menggunakan vModel. vModel ini adalah two-way data binding. Jadi variabel dapat diubah oleh elemen ini dan juga dari JavaScript. Nah, kemudian data tersebut akan
tersynchronize. Kita misalnya pakai new task. Kemudian di sini kita beri data return new task. Di sini kita misalnya kasih kosong. Kemudian kita tambahkan methods add task. Di sini kita coba console.log new task. This. Oke. Kita save. Kemudian kita coba refresh. Kemudian kita nyoba di sini tes head. Nah, di sini akan tampil tes. Kemudian kita lihat dulu ini. Nah, sudah terbentuk. Kita bisa menggunakannya. Sekarang kita coba untuk menerapkan metode atas ini dan menambahkan task yang kita buat dari form ini ke Firestore. Kita dapat menggunakan this add seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan name ini this new task, kemudian done false dan created timestamp. Oke, server timestamp seperti ini. Name ini adalah teks yang kita masukkan pada input form ini. Kemudian di sini ada done false, ini adalah status apakah tugas kita telah selesai atau belum. Kemudian created ini adalah waktu dibuatnya tugas ini. Kemudian setelah kita membuat, kita harus menampilkan data tersebut di sini. Kita bisa menggunakan atau mengakses data dari sorted task. Kita akan menggunakan v-for task in sorted task. Kemudian kita butuh key-nya adalah task seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan prop untuk task seperti ini. Kemudian di task item kita tambahkan props task ini objek. Kemudian di sini kita bisa langsung menggunakan task.name. Kemudian di sini tag yaitu task.done. Kemudian kita akan menambahkan event listener atau event yang akan kita emit di app.view untuk handle. Kita bisa menggunakan kita akan mendengarkan on change. Di sini kita menggunakan metode emit untuk memberikan sebuah event listener. Check seperti ini. Kita menggunakan task dan state. State-nya ini dari event.target check seperti ini. Oke. Kemudian juga untuk button kita tambahkan on click listener. Kita emit delete. Kemudian task seperti ini. Kemudian kita terapkan metode yang kita panggil di sini check dan delete. Di sini kita tambahkan on check, on delete, on delete. Kemudian di metode kita tambahkan on check dan on delete. Di sini kita mendapatkan sebuah task dan state. Kita dapat mengupdate tersebut menggunakan this firestore doc task key. Kemudian update done state. Sini ini kita akan ini supaya nanti waktu kita add task baru otomatis formnya akan hilang. Kemudian di on delete kita langsung saja seperti this
firestore gini, maaf ini ada yang salah, task. Di sini kita mendapatkan task sebagai parameter yang diberikan, task, kemudian key seperti ini, delete. Oke, seperti ini sepertinya. Oke. Kemudian kita buka lagi, kita refresh. Oke, data yang kita berikan tadi sudah masuk. Sekarang kita coba tambahkan makan, berhasil. Kita centang. Kita lihat data di sini. Ini ada data baru. Name add, kita coba centang. Di sini jadi true. Centang. Ini jadi oke, jadi false. Kemudian delete-nya misalnya di sini. Oke, delete-nya berhasil. Saat ini aplikasi kita sudah dapat berjalan secara keseluruhan, mulai menambahkan task, menghapus task, maupun mengedit task. Namun, untuk saat ini aplikasi kita masih belum dapat diinstal di perangkat kita. Dan kita perlu merubah sedikit pengaturan dari Firestore agar dapat bekerja secara offline. Kita perlu menambahkan atau mengaktifkan resistance mode di Firestore kita ke firebase.json, ke firebase.js. Kemudian di sini kita tambahkan firebase app.firestore. Kemudian di sini enable resistance seperti ini. Kita mungkin bisa menaikkan seperti ini agar tidak muncul error. Dengan begini sambungan kita ke Firestore dapat dilakukan secara offline. Namun kekurangan dari Firestore Resistance ini, ia hanya dapat bekerja dalam satu tabs. Nah, dengan menggunakan PWA akan hanya terjadi satu tabs, satu waktu. Ini akan membuat Firebase Resistance ini akan bekerja kapanpun di saat perangkat kita sudah terinstall. Kemudian kita akan menggunakan Firebase Hosting untuk mendeploy aplikasi kita. Sebelumnya kita akan sedikit mengubah pengaturan dari manifest yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Manifest ini berisi mengenai metadata dari aplikasi kita. Dengan view kita tidak mengubah file metadata tersebut secara langsung. Kita akan menggunakan sebuah tool yang cukup keren dari Vue CLI, yaitu adalah Vue UI. Kita ketik Vue UI, nanti akan muncul sebuah dashboard web seperti ini. Nah, di sini kita akan dapat mengatur beberapa config untuk aplikasi kita. Maaf, ini kita masuk ini. Maaf, kita import project kita. Di sini kalian masuk ke project kalian di sini, kemudian di sini ada configuration. Kita pilih PWA Progressive Web Apps. Nah, di sini terdapat settingan yang dapat kita ubah, mulai dari app name, kita bisa menulis seperti tubuh app. Kemudian theme color, kita bisa mengubahnya seperti misalnya merah seperti ini atau biru. Di sini ada background color dan juga Windows Title color. Kita bisa apa pakai warna ini bisa pakai warna ini juga. Oke. Kemudian kita klik Save Changes. Di sini sekarang kita lihat akan terdapat, kita refresh dulu, akan terdapat file view-config.js. Di sini berisi tentang config kita tadi, seperti name, theme color, MS color, manifest options di sini. Kemudian kita akan coba build aplikasi kita. Di sini untuk membuild kita juga dapat melakukannya di dashboard ini, di task. Kemudian di sini ada build. Kita pilih build, kita run tasks. Oke, ini akan mengompil seluruh project kita dan akan menyimpannya dalam folder disk.
Setelah itu kita lihat di project kita refresh. Nah, akan muncul folder disk di sini. Ini berisi tentang file-file kita. Kemudian kita akan mendeploy ini di Firebase hosting. Kita harus menginstal sebuah tools dulu menggunakan npm i sg Firebase tools. Setelah kalian menginstal Firebase tool ini, kalian login menggunakan perintah Firebase login. Setelah kalian login, kita dapat melakukan Firebase ini di project kita, Firebase init. Seperti ini. Di sini kita pilih hosting. Kita pilih menggunakan spasi, enter, kemudian kita pilih use an existing project. Di sini kita lihat di Firebase kita 49 apa? Kita pilih project yang kita buat tadi. Enter. Kemudian di sini what do you want to use as your public, kita ketik this seperti ini. Kemudian configure as SPA. Kita pilih Y, kita pilih yes. Kemudian ini kita pilih no. Kemudian setelah selesai kita bisa langsung Firebase deploy. Kemudian Firebase akan mendeploy folder disk kita ke hosting mereka. Kita tunggu dulu, ini sedang upload. Kemudian setelah selesai kita akan diberikan URL untuk membuka aplikasi kita. Seperti ini, kita lihat hosting URL. Kita buka di sini. Nah, kita lihat aplikasi kita sekarang sudah dapat berjalan. Dan kita sudah lihat di sini ada tombol install. Kita lihat di tab application. Di sini ada service worker. Jika kita lihat, sebentar, ini service worker. Nah, di sini service worker sudah terdaftar. Jika kita pilih offline, kemudian kita refresh, nah aplikasi akan tetap berjalan. Ini juga masih tetap berjalan. Kemudian misalnya kita delete, kita buka offline lagi, kita refresh lagi. Dan kita dapat lihat, ini aplikasinya masih berjalan. Nah, perubahan yang kita lakukan saat offline tadi itu sudah tertrack. Kemudian di sini ada manifest, kita bisa lihat theme color, ground color sesuai dengan yang kita ubah tadi. Sekarang kita coba di sini ada tombol install. Kita pencet install. Nah, ini akan menambahkan to-do app sebagai aplikasi desktop seperti ini. Nah, kita dapat melihat ini adalah warna yang kita tentukan tadi di config. Oke, cukup sekian materi mengenai progressive web apps dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.